Surat Ar-Rum yang pertama. Ar-Rum surat keberapa tuh? Ke 100 ya? Bukan, surat Ar-Rum itu surat yang ke berapa? Bu Sofi komen-komen di channel Bu Sofi pada ini semua nih. Hah? Surat Rum surat keberapa? Surat yang ke-30. Ke-30. Apa itunya, pembuktiannya apa? Silakan. Pembuktiannya apa? Nah, saya baca dulu. Ya, bacalah. Biar bacanya. Ikro Pak. Ya, wah Bang Ion jadi ngerti. Ar-Rum yang keberapa sih? Ar-Rum yang keberapa? Yang pertama dari awal. Begini nih, saya demen sama Pak Aslan nih ya. Ketika lagi diskusi udah siapin buku. Kopi siapin nggak? Iya. Ini sebenarnya surat Ar-Rum itu saya hafal, yang dimaksud di awal-awal itu saya hafal. Ini menceritakan kejadian yang belum terjadi setelah Nabi Muhammad, Muhammad meninggal. Jadi ini terjadi pada zaman Khalifah kejadiannya ya, tapi turunnya pada zaman Nabi Muhammad. Bunyinya gini, alif lam mim ghulibatir rum fi adal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Gini. Bangsa Romawi, langsung ke surat kedua, ayat kedua ya. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terendah. Di negeri yang terendah, Adna itu di negeri yang terendah. Dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Itu akan menang. Jadi pada saat itu kan perang antara Romawi dengan Persia. Pada awalnya kalah. Kemudian setelah itu menang. Setelah itu pertemuan yang berikutnya menang. Itu sesuai dengan sejarah. Pada saat itu ketika orang Islam perang yang mana Pak? Orang Romawi itu kalah menang. Ini perang yang mana nih? Spesifik perang yang mana yang menang dan perang yang mana yang kalah? Gini, itu perang pada zaman kekhalifahan Umar, itu antara kekhalifahan Umar apa Abu Bakar ya. Itu Persia dengan dengan jangan bingung, sabar, pelan-pelan dulu, Bapak minum dulu, pelan-pelan ya. Lalu ceritakan lah. Pelan-pelan, jadi gini, sabar, tarik napas Pak. Pertemuan pertama antara Romawi dan Persia itu dimenangkan oleh Persia. Pertempuran kedua itu kemudian dimenangkan oleh Romawi. Yang unik di sini itu ada kata fi adnal ardi, karena pada saat itu sejarah ini mencatat bahwa pertemuan ini berada di daerah Laut Mati, Lupa, tapi menurut sejarah Roma itu sudah hancur tahun 476 Masehi sebelum Nabimu lahir. Lah kok bisa Nabimu mengatakan bangsa Roma akan menangkan kalah? Romanya udah nggak ada tahun 476? Romawi Timur Bu Sofi, Romawi Timur. Ditambahi sekarang Romawi Timur. Nah, iya kan itu apa juga. Persianya di mana? Persianya di mana? Itu kan pertempurannya Persia itu kan Iran. Persia itu Iran. Kalau Persia itu Iran. Jadi itu dulu itu kan ada dua negara adik kuasa, yaitu Romawi Timur dan Persia. Nah, itu pernah bertemu di Laut Mati. Di Laut Mati. Di Al-Quran ini disebutkan fi adnal ardi. Fi adnal ardi. Artinya di daerah terendah. Belakangan sekarang diketahui bahwa titik bumi terendah itu di Laut Mati. Pada saat itu ketika diturunkan, orang itu tidak kepikiran ini maksudnya apa, fi adnal ardi, di daerah terendah itu apa. Adna itu artinya rendah. Adna itu artinya yang ter. Kalau dana, ya deni artinya rendah. Kalau adna, yang terendah. Belakangan itu disepakati oleh seorang ahli geologi manapun bahwa titik tertinggi itu adalah Mount Everest, titik terendah adalah Laut Mati. Ya, titik terendah itu Laut Mati. Makanya kan gini, ini makna fil adnal ardi itu menjadi kalau dulu saya tanya tahun berapa Roma itu berperang di Laut Mati? Sebutkan peperangan apa yang terjadi di Laut Mati tahun berapa? Iya, kok bingung loh. Si Pak Astan nih kagak nyambung. Sejak kapan bangsa Roma itu berperang di Laut Mati? Itu pertanyaan saya. Iya. Udah gitu palung terdalam juga bukan di Laut Mati deh.
Pastor jelasin perangnya itu kejadiannya tahun berapa. Jadi bisa terbukti Pastor. Jemaahnya Coba bukan di jelasin. tempat rendah, tapi di negeri terdekat. Aku dulu pernah diajarin muridku palung terendah bukan di Laut Mati, tapi aku lupa. Masalahnya juga itu perang yang mana tuh yang bangsa Roma itu perang di Laut Mati? Iya. Iya, Pastor. Silakan, Pastor. Kapan, Pak? Halo, Pastor. Dia masih nyari kali, masih nyari. Oke. Bangsa Romawi adalah suatu bangsa Nasrani yang memiliki kitab suci, sedangkan bangsa Persia adalah beragama ya Majusi yang menyembah api berhala. Kedua bangsa itu berperang saat tersiar di Bangsa Romawi apa? Sebentar, ulangi. Bangsa Romawi apa? Bangsa Romawi adalah suatu bangsa yang beragama Nasrani. Romawi Timur ya, ini yang dimaksud ya, itu di keterangan ada Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Beragama Bangsa Nasrani. Romawi Kasih tahu dia, Pak. Pak, kasih tahu dia, Pak, penulisnya. Orang Romawi bukan Nasrani gitu. Kasih tahu, Pak, biar dia ralat, Pak. Iya, kok Romawi itu mayoritas itu Nasrani. Romawi Timur loh ya, Romawi Timur. Kasih tahu dia salah, Pak. Kasih tahu, Pak. Biar dia enggak bodoh terus. Iya, Kasih saya tahu. baca dulu ya. Bu Esther, Iya. biar saya baca dulu. Ini keterangan dari Kemenak. Ya, keterangan dari Kemenak kayak gini. Waduh, kemana lagi. Mayoritas beragama Nasrani yang memiliki kitab suci, sedangkan bangsa Persia itu mayoritas beragama Majusi yang menyembah bersimbol pada api atau berhala-berhala yang bersimbol api atau matahari. Kedua bangsa itu berperang tersiar ketika kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia. Maka kemudian turunlah ayat ini yang ayat berikutnya menerangkan bahwa bangsa Romawi setelah kekalahan itu akan menang. Jadi pada saat ayat ini Nabi Muhammad masih ada, itu bangsa Romawi dengan bangsa Persia itu berperang, yang menang itu Persia. Yang menang itu Persia. Tapi ayat ini turun yang menerangkan bahwa nanti yang menang adalah Romawi. Nanti akan bertemu lagi yang menang Romawi. Sedang kaum muslim ketika bangsa Romawi menang, itu kaum muslim maka menyambutnya dengan penuh gini. Ketika bangsa Romawi kalah oleh bangsa Persia, maka kaum musyrik Mekah menyambutnya dengan penuh gembira. Jadi orang-orang musyrik Mekah itu menyambutnya dengan gembira karena berpihak kepada musyrik Persia. Jadi orang-orang musyrik pada saat itu, orang-orang Mekah yang musyrik itu berpihak pada Persia, sedangkan kaum muslim berduka cita karena kaum muslim berduka cita karena yang menang Persia. Kaum muslim itu berduka cita, berduka. Hal itu benar-benar terjadi beberapa tahun setelah itu, menanglah bangsa Romawi dan kalahlah bangsa Persia. Dengan kejadian yang demikian ini. Tahun berapa, Pak? Dengan kejadian ini Nabi Muhammad dan Sallallahu membenarkan, menjadi senang karena ayat ini membenarkan. Sebentar, saya cek. Cek apa? Ya, teman-teman muslim yang mau yang mau menemani Pastor, silakan kirim permintaan lah ya. Kirim permintaan teman-teman muslim ya, supaya bisa menemani Pak Asta gitu. Silakan. Cuma ingat ya, telinga tetap dipasang seperti Pak Asta nih. Pak Asta dari tadi satu nggak pernah menghujat ya. Jadi saya bisa pertahanin si Pak Asta gitu. Silakan teman-teman muslim yang mau ini. Ini ya, kalau aku cek peperangan terakhir ya, Kekaisaran Roma Timur yang pusatnya di Bizantin dengan Sasanian War itu tahun 602 sampai 628, itu peperangan terakhirnya. Bagaimana itu bisa disebut namanya nubuatan, Pak? Sudah terjadi kok.
Aduh, duh, 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 duh. Wong perangnya udah selesai, terus Nabi mau menurunkan surah Ar-Rum. Itu bagaimana ini Pak? Yang benar yang mana ini? Sejarah mencatat bahwa duluan perang itu terjadi, lalu ditulis di dalam Quran. Waduh, Udah gitu Quran juga neranginnya telah kalah, telah. Bangsa Romawi telah kalah. Kan gitu. Artinya bukan nubuat dong. Kan udah telah. Tadi kan bapaknya kasih Ar-Rum 2 kan? Quran sendiri udah bilang telah kok. Gini makanya terjelaskan dalam surat Ar-Rum itu ketika ayat ini turun, itu pertemuan antara Romawi dan Persia itu sudah terjadi, tapi pertemuan yang pertama yang kalah itu yang Roma pada pertemuan pertama. Tapi Al-Quran menceritakan bahwa nanti di pertemuan kedua yang menang itu yang menang Roma, kebalikannya. Dan di situ ada keterangan fi adnal ardi, di bumi terendah. Adna itu artinya terendah. Bisa artinya rendah, bisa artinya dekat. Bisa artinya rendah, bisa artinya dekat. Itu secara tata bahasa, secara kata, akar kata itu sendiri maknanya seperti itu. Lah, ketika itu turun, kita kan orang-orang pada saat itu nggak kepikiran itu menjelaskan adnal arti itu. Setelah Muhammad mati, itu Roma pernah kalah. Pernah dikuasai, Israel itu pernah dikuasai. Gimana sih abang bilang jadi ini kejadiannya Roma menang? Gini, pada saat kejadian ini Nabi Muhammad masih hidup, tapi ketika ayat ini turun, yang baru terjadi adalah pertempuran yang pertama. Pertempuran yang pertama, Roma itu dikalahkan oleh Persia. Pada pertempuran yang kedua, itu yang menang Roma. Tahun berapa itu? Pada pertempuran yang kedua, itu Muslim itu bersuka cita karena apa? Karena sesuai dengan Al-Quran gitu loh. Pada tahun berapa itu? Silakan gini aja. Silakan itu saya kasih clue, itu ada surat Ar-Rum itu silakan dicari ininya. Tapi saya tidak mau membahas tentang itunya, tentang sejarahnya. Bapak mau membuktikan bahwa Ar-Rum itu benar. Masa Bapak menghindar dari sejarah? Iya, Mau katanya bilang kebenaran. saya yang cari sih Pak, gimana? Maksudnya yang mau saya fokuskan bukan di itunya juga benar, saya meyakini, tapi yang mau saya fokuskan itu Pak Asta, itu. tadi kan Anda mau menjelaskan tentang kebenaran Islam. Karena itu, apa yang Pak bawa itu harus dijelaskan. Kebenaran. Sudah, pertama tadi sudah. Tentang biologi saja udah salah banget gitu. Nah ini, tentang kebenaran soal perang, itu aja bagaimana? Ya. Iya. Ngegantung lagi. Ini. Gantung lagi di akhirnya si Pasta. Ya, itu yang saya bahas. Itu yang kita bahas nggak apa-apa. Pada saat ayat ini turun, itu pertempuran pertama antara Roma dan Persia sudah terjadi. Pertempuran keduanya tahun berapa? Pertempuran kedua setelah beberapa tahun berikutnya. Beberapa itu berapa? Iya, di sini makanya saya harusnya buka di sini. Tapi kalau di sini keterangannya beberapa tahun kemudian dan pada saat itu Nabi Muhammad masih hidup. Sejarah tuh nggak bisa begitu Pak. Beberapa tahun itu bisa 10, bisa 20, bisa 50. Pak tadi ngaku-ngaku bahwa Islam itu ada kebenarannya. Ketika ditanya baru beberapa tahun tidak jelas. Bagaimana itu bisa dikatakan kebenaran, Bang? Makanya waktu Bapak dapat data kritisi, Pak.
Ya, Jangan asal itulah. baca aja. Jadi Bapak Satu, bisa menjawab. Ke-1 udah agak gagal nih Pak Asta nih. Masa kedua mesti agak gagal lagi. Nanti kalau maju ke-3 lebih gagal lagi deh. Itu yang Pak bilang ada kebenarannya. Itu menurut catatan siapa? Yang Romawi ketiga lebih itu parah, dia salah. bilang bulan Iya, bulan terbelah nih pasti nih Bu ya, Bu Sophie. Ya teman-teman Muslim. Iya, terbelah nih. Teman-teman Muslim yang mau naik untuk menemani Pak Asta, silakan kirim permintaan, ya. Yang keempat, Silakan kirim mainstream. permintaan. Silakan kirim permintaan teman-teman Muslim yang mau naik. Nih, Silakan. Ini saya udah ini dulu. Palung, Bapak kan bilang titik terendah kan. Titik terendah itu ternyata adanya di Pasifik, Pak. Samudra Pasifik. Kalau Bapak mau bilang terendah ya, itu ada di Samudra Pasifik, itu palung terdalam di dunia. Atau lagi, satu lagi kebenarannya. Bagaimana mungkin firman Tuhan, firman Allah, firman-Nya Allah nih untuk menyuruh Muhammad untuk menikahi bekas istri anak tirinya, atau menyuruh Muhammad untuk menikahi wanita yang disukainya. Sedangkan di dalam Alkitab tidak ada firman Tuhan kayak gitu. Cuman histori kelakuan Raja Daud, kelakuannya Salomo, atau kelakuannya Abraham ketika Sarah tidak percaya akan janji Tuhan di Kejadian 18. Itu bukan perintah Tuhan, beda. Bedakan perintah Jangan, Tuhan. Pak Arjuna jangan lari ke situ, biarkan si Pak Asta menjelaskan kebenaran. Iya. Menyajikan Biarkan ini, dia jangan menyajikan ke kita. Biarkan, Kita itu kan tinggal baru ngecek. 1, 2 ya. Ya, oke. Jadi 2 gagal nih, Pak Asta 2 gagal juga. Kok 2 gagal gimana sih? Ya Silakan. orang nggak ada, Bapak nggak punya bukti. Nggak punya bukti Ya, Pak. gimana? Tadi saya sudah jelaskan. Kagak, gitu loh. itu Saya sudah cuman jelaskan. itu bukan disebut bukti, Pak, itu disebut narasi. Iya, Bapak Pak Asta mesti ini. Bedain dong, Pak, bukti sama narasi. Silakan teman-teman Muslim yang mau naik untuk menemani Pak Asta, ya. Kirim permintaan. Di bawah ada 2 tuh. Kristen. Harus ada isi itu nih, si Pak One Way nih. Iya, one way ini. Sehingga ada si monyet satu itu. Kalau Pak One Way dan itu lihat istimewanya Al-Quran. Tapi nggak Nggak, dia- nemu istimewanya. Kebenaran Quran apa? Lu tahu kan Sofi, 7 orang yang tertidur di dalam gua itu, Iya. kenapa lu tahu bisa awet selama 300 tahun? Tiap pagi itu dijemur sama Allah supaya mendapatkan sinar matahari, mendapatkan vitamin D. Makanya bisa awet itu mayatnya 300 tahun. Iya, dibolak-balik gitu tambahannya Bu Sofi, dibolak. Tahu nggak dia Iya, dia belum bilang aja aku udah tahu pasti kamu mau ngomong dapat sinar matahari. Silakan teman-teman Muslim kirim Iya, permintaan. dia bilang Saya nggak Allah tiap bisa, pagi. Iya, 7 orang yang tertidur di dalam gua itu dikeluarkan dari gua, dibolak-balik. Iya, biar dapat vitamin D. Gue juga aduh. Itulah Kenapa sih? kebenaran Quran. Terus dia ngomong lagi kebenaran Quran. Kamu tahu kan Sopi, penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Isa dari tanah nggak kan? Isa kan dikandung kan. Nah makanya Isa itu diambil dari segumpal tanah, tanahnya dimasukin ke rahim Maria.
Terus Adam itu keluar dari tanah begitu aja, Sophie. Kamu itu nggak ngerti apa-apa. Aku tuh Islam futuristik, tau nggak lu? Islam iya. futuristik. Adam itu dikandung sama ibunya. Terus gue tanya, siapa ibunya si Adam? Lu tahu kan Homo erectus? Aku pernah dengar futuristiknya dia. Aduh ampun deh. One way. Futuristik katanya Adam dikandung sama Homo erectus. Pokoknya kalau ada si one way ya. Terus ada Muslim naik waktu one way ngomong gitu kan. Si Muslim bilang gini, bagus sekali nih ada one way ya. Kita Kristen dan Islam bersatu menghujat dia. Oh iya, aku nggak tahu itu. Aku nggak pernah dengar bagian Iya, itu. Miss S. Nggak, Miss Esther waktu itu ada Islam naik. Terus dia marah-marahin si one way kan. Dari mana kamu bisa penafsiran atau bla 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 gitu kan, berantem sama si one way. Terus dia bilang, tapi bagus juga ini ada hikmahnya ya. Kita Islam dan Kristen jadi bersatu menghujat si one way. Katanya bilang. Tuh, kemana dia? Mental ya nih pasta. Lagi cari segumpal darah. Itu Bentar, naikin bentar. dulu tuh, yang lain kasihan lo ngantri lo. Iya. Naikin lagi tuh satu. Nah, Udah. Oh ini Pak Seven. Pak. mana menurut Iya. Anda percakapan kami yang tidak berguna tadi? Emang. Aduh, capek dengerin. Diskusi sia-sia membuang waktu tadi bagaimana menurut Anda? Omong-omong kosong tadi kita. Bu, banyak Bu penonton di Ibu. Ada 300 lebih kok penonton di Ibu, gimana? 350 Oh iya? lebih di Coba channel aku lihat. Bu Sophie. Ya, yang komen-komennya gimana Bang Yong? Yang komennya ya malu saya mengatakannya. Pasti Masih lanjut. pasti pada mau banting HP. Tapi nggak apa-apa sih Pak Asta Indra ya. Yang artinya hujan 7 curahan. Asta Indra. Saya menghargai Bapak. Sebenarnya saya suka sekali berdiskusi dengan Pak Asta. Pertama dia tidak menghujat. Kedua dia sangat Betul. sopan santun terhadap saya ya. Tetapi Betul. ketiga banyak liku-likunya. Tapi masih bisa saya handle nggak masalah. Betul, ya, Ya. itu ya. Ya itu nggak masalah. Bagus kalau menurut saya Pak Asta ini lebih bagus sih. Bagus kok Pak Iya, Asta. menurut saya Pak Asta Indra bagus ya. Sepanjang Dan pengamatan Anda beruntung saya sih orang loh. baik, Mas. Iya, Anda beruntung Pak Asta bisa bicara dengan saya ya, karena banyak sekali yang mengejar-ngejar saya. termasuk si Zulkifli sudah kutolak 2 kali hari ini. Gue nggak mau ngomong sama dia, nggak sudi gue. Iya. Nggak ada di tempat Bu Sophie. Di mana sih Tadi 2 live-nya? kali si Zuma ngejar-ngejar mau deket sama dia. No, Belum apa-apa dong ngomong Kristen. Siapa pula nama Kristen? Males gue. Pertama di rumahnya Coro, di Pelita Coro. Iya. Sudah. Pokoknya kalau Sudah dia mah bikin selesai, monyong Bu. gue paling males. Oh udah selesai. Iya. Oh Udah dia selesai itu tadi. Bu Sophie kalau dia ngobrol sama Bu Sophie dia dapat koin banyak Bu Sophie, dia bahagia. Mendingan nggak usah diinin, nggak dilayanin, dia nggak Iya, dapat males koin. beli koin doang dia. Ya gue tinggalin terus, dikejar-kejar mulu gue sama dia. Kemanapun aku dikejar sama si Suma itu. Tapi sebenarnya Ya, kalau sebenarnya tidak mereka diturunkan. punya Gue ke Toro, dikejar ke Toro. Gue ke Kaisar Agustus, kejar sana ke sana juga. Ntar Ion dikejar pula di gue. Paling males aku. Oh, nggak bisa Bu kalau di yang sini. begitu diturunkan. Karena seperti Kores ya. Kores itu selalu ada sisipan penghujatan gitu. Jadi berdiskusi nggak pernah baik seperti Iya, dia kan badut gitu dia mancing-mancing Bu Sophie supaya ada hal-hal yang buat Bu Sophie keinian Bu. Iya, tadi langsung ditendang sama si Billy. Kau mau aku kirim ke Yaman apa aku mau kirim ke Timur Tengah? Langsung ditendang. Si Kores. Iya, Bagus. Habislah Kores, terbitlah Indra Moshe. iya. tapi sebenarnya mereka punya nggak ya apa namanya polemikus yang benar-benar bisa menganalisa data itu dengan Enggak. objektif gitu ya, tidak pakai bawa-bawa iman segala macam.
Nggak ada Pak, setahu Ada. saya nggak ada ya. Iya, Seperti data Pak sejarah Hasan ini dari orang mana baik, sejarah? dia baik dia. Saya perhatikan dia anti sama Iya, tidak setuju dengan Pak. khilafah. Sepanjang Orang Islam- baik. sepanjang Islam yang tidak setuju sama khilafah, saya anggap itu baik gitu. Jadi tidak melihat Kristen sebagai musuh gitu. Cuma ya itu dia, kembali lagi nggak bisa dia berargumen tanpa bawa-bawa iman, semuanya pakai iman. Iya, tadi kan saya sudah minta Pak, apa bukti Ismail dan Abraham membangun Ka'bah. Buktinya telapak kaki. Nah, sejak Iya. kapan telapak kaki bisa jadi bukti sejarah dan arkeologi? Iya. Dan mereka nggak mampu keluar dari tempurung mereka gitu untuk melihat dunia luar gitu kan. Selalu argumennya di dalam tempurungnya dia aja. Ya karena mereka menganggap ya hasil-hasil yang tidak dari Islam itu kan dianggap ini apa? Dianggap apa sih? Dianggap kagak bener lah istilahnya lah. Tetapi Iya, mereka dalam penafsirannya malah mengambil dari sumber yang lain yang dianggap nggak benar. Iya, Iya, kan? jadi Bukti karena- sains, Standar Karena sudah ganda, ya. mereka didoktrin bahwa Quran itu turun dari Allahnya gitu, Allahnya langsung malah gitu. iya. Justru karena Makanya- dari makanya- Allah lah. Yang tadi Makanya itu waktu tuh aku nggak tanya si Suma, layak. ya makanya waktu aku tanya si Suma, dari mana Muhammad tahu bahwa itu si Jibril gitu. Sementara Jibril sendiri tidak pernah memberitahu akulah Jibril, atau Muhammad juga pernah bertanya kepada Jibril ini, kamu siapa? Itu nggak pernah gitu. Selalu ada asumsi gitu. Lalu selalu membedakan gitu. Nah ketika si Suma mengatakan, loh waktu malaikat datang bertemu Maria Magdalena di kuburan Yesus itu kenapa nggak beritahu namanya? Bukan persoalan itu, tapi objek dan sebabnya gitu, ada sebabnya gitu. Ya, dia mengatakan ya karena sebabnya mau disampaikan firmannya di gua. Loh, apakah harus di gua menyampaikan firman? Kan gitu.